Seseorang halunya bisa tingkat tinggi. Ini PG yang tahu PG. Ya karena dia udah mentok akal. Silakan PG. Mentok akal untuk menjatuhkan itu kan. Enggak, maksudnya akibat apa sih seseorang bisa halunya tingkat tinggi, tingkat dewa? Iya, ya itu dasarnya ya karena dia nggak punya jalan lain gitu loh. Hanya dibawa halu aja untuk menjatuhkan seseorang yang nggak ada, diada-adain kayak gitu loh. Dibuat alur sama mereka sampai di titik halu. Cuma kan kalau herder ini kan banyak sisi remnya bang, karena banyak pertimbangan gitu loh. Sebenarnya dasar sih nggak ada istilahnya timbang-timbang. Makanya sulit untuk membedakan mana yang ngeprank, mana yang serius, mana yang bercanda di Komal Herder. Tapi kalau mereka kan seakan-akan menciptakan kehaluan itu seperti nyata. Penggiringan Kak Sophie, penggiringan ke yang lain-lain. Bahkan termasuk ke Ion juga. Ya itu, tingkat halulah yang bisa mendorong mereka. Sekarang secara akal-akal aja ya, kalau mereka memang betul-betul pegang data, ketidakterimaannya bom-bom, orang-orang dengan kelompok-kelompok sebelah ya kan, grup-grupannya MP ini itu, bukannya mereka nggak bisa gerak, tapi mereka tidak meyakini di mana data yang mereka punya gitu loh Yon. Ngerti kan maksud gua? Nggak ketemu deliknya, mau tubruk lo itu ke arah mana ya gitu loh. PG, kalau gue sih ya, kenapa sih seseorang bisa halu tingkat tinggi? Ya satu, salah minum obat. Dua, Anjir, gua pikir jawabannya apa. ya salah minum obat. Kedua, mimpi yang tidak tercapai. Teman-teman kalau mimpi nggak tercapai gimana nih? Mimpi dari setan itu. Iya, halu mimpi nggak kecapai nih ya. Contoh misalnya, gue mau naik pesawat, sampai sekarang kagak kesampaian gitu. Udah deh, Itu begitu timbulnya naik halu kan. angkot udah disangka naik pesawat gue. Wah, ya, Pak, sabuk pengamannya mana Pak? Gitu naik angkot. Ya mikir, wah nih sakit jiwa nih penumpang gue nih begini. Ya, satu mimpinya nggak tercapai. Mau jadi pendeta nggak taunya nggak bisa. Sono ditolak, sini ditolak. Oh, udah deh, bikin-bikin sendiri itu hal. Betul nggak sih teman-teman? Betul nggak sih? Betul, tapi jangan mengandalkan mimpi dari setan. Mau jadi peramal, ngeramal bola salah. Nah itu, Spanyol kagak juara, ternyata Spanyol yang jadi juara. Dia kagak sadar apa gimana sih ya? Kalau gue jadi dia ya udah salah ngedukun kayak gitu, gue mau mundur dari dunia perdukunan kali. Gak bakal laku lagi kan ramalan kita. Bu, kan teman saya dulu ya gila-gila ini gila togel tuh Bu ya. Jadi dites nih dukunnya nih ya. Satu teman saya pertama masuk. Lu dikasih apa nomor apa? Ganjil. Lalu teman saya masuk lagi yang lain. Lu dikasih apa? Genap. Untung dong ininya apa dukun. Salah satu yang keluar genap ganjil, dukunnya dapat duit. Semenjak itu teman saya udah nggak ke dukun lagi.
Jadi tiap orang yang ke dukun itu dikasih apa sih? Dikasih jawaban yang berlainan ya. Apalagi mengenai togel. Togel kan kalau di togel dulu banyak loh yang apa? Yang banyak ke dukun-dukun. Ntar diselipin kertas tuh. Begitu dilihat, tuh hurufnya ganjil gitu. Lalu misalnya seorang datang nih, yang datang kan ratusan tuh, ya dikasih 01 sampai 99. Ya dukunnya ya, untung lah, pasti dapat. Yang tau nggak, dukun itu pernah masuk di SCTV. Dan itu tetangga gue, dukunnya. Bahkan orang-orang pinter bisa pada datang loh sama dia. Padahal tiap hari ngopinya sama gue ketawa-ketawa. Itu bisa aja ya. Itu yang datang orang-orang partai politik sama orang pinter lah ya. Sarjana dia datang. Nah yang jadi bingung kenapa dia bisa sembuhin penyakit ya. Gue jadi bingung ya. Iya belum betul loh. Ini gue saksinya nih. Tuh ibu-ibu bawa anak cewek bejendol perutnya ya, bukan hamil ya, gue saksinya. Nggak lama sebulan dia datang lagi sembuh, tahu ya sembuhnya itu dukunnya tetangga gue. Begitu dia cerita apa ya, ya pokoknya gue asal untung aja gitu. Nggak tahu dia juga bingung orang percaya. Karena kebetulan waktu itu ya dia ke rumah temennya. Kebetulan temennya orang kaya. Tahu begitu ini temennya sembuh dari penyakitnya gitu. Lalu temen yang kayanya itu cerita, lo sembuhnya siapa? Oh ke temen gue yang ini. Nah udah deh makin ngumpul deh. Iya, bisa dibayangin nggak ya ketika dia nubuatan penglihatan apa Spanyol nggak juara, lalu ternyata Spanyol yang juara. Mungkin di tempat nyata dia bilang Spanyol yang juara kali. Gitu. Ya satu tadi itu ya, salah minum obat. Maksudnya tergantungan obat-obatan ya, maksudnya bukan obat-obatan yang lain ya, tergantungan obat-obat yang tiap hari diminum lah ya, sehari 3 kali. Kedua, mimpi yang nggak tercapai, maksudnya mimpi nih kayak gue tadi mau naik pesawat lalu nggak kesampaian. Begitu naik angkot, Pak sabuk pengamannya mana nih Pak, ntar saya jatuh nih gitu. Pasti supir nih, penumpang gue gila nih. Lalu apalagi ketiga, ya ketiga begitulah, ketemu orangnya pas lagi ya, ketemu teman-temannya tukang halu juga. PG itu bukannya gue ketakutan, PG HP-nya yang ada papannya lo apa akun ini, akun 01 nih. Iya, makanya pas gue masuk tadi kan gue bilang gue nggak ada lagi papan Al Hayat ya kan. Berarti udah dakdikduk nih masuk dalam list nih si Ion. Betul. Kalau dakdikduk sih ya namanya manusia dakdikduk. Lo pernah dengar nggak sih Muslim kalau kalian mau nyambangin, minta alamat, minta WA ya, silakan hubungin saya. Lo ada nggak sih alamatnya sama dia? Oke. Nah kalau lo kan kagak ada, lo sih berani lah, gimana sih? Ya kalau memang ada data lu, kenapa mereka nggak action, nggak ketemu deliknya? Kalaupun ada pun data lu ya kan, mau ditabrakin kemana gitu loh.
Nggak disangka Yang gue mau maju siapa? Si Coki, Iya. si Ija. Si Coki, si Ija mau maju. Makanya gue tadi sebelum naik kan gue typing ya kan. Nah, Bikin visa Yon, gue bilang gitu kan. Bikin. bikin kopi aja ngos-ngosan gimana sih lo? Tapi gini ya, yang namanya kekhawatiran sebagai manusia itu pasti ada. Tetapi jangan kekhawatiran itu malah menjadi beban kita. Sekali lagi ya, jangan kekhawatiran itu menjadi beban pikiran kita. Sebab kalau menjadi beban pikiran kita, udah kagak action lagi deh. Ya, nggak action lagi. Kalau menjadi beban pikiran kita. Makanya Matius 6 ayat 33-34, carilah dahulu kerajaan Allah, semua itu akan ditambahkan. Janganlah khawatir akan hari esok, kesusahan sehari cukuplah sehari gitu. Udah Sangrila lo ngapain lo kelompok sono aja udah nonton aja. Padahal gue masuk ke koma lu ini sebenarnya pengen denger 1 Korintus loh, Yon. 1 Korintus berapa ya? Hah? 1 Korintus berapa? 5 ayat 11. PG. Oke, gue baca nih ya, 1 Korintus 5 ayat 11. Oh, si Yun hafal ya Yun. Kagak hafal, nyontek teman-teman ya. Nggak hafal teman-teman ya. Nyontek, kita semua sebenarnya bukan apa-apa ya. Cuma lebih tahu lebih dahulu. Padahal teman-teman juga bisa kok ya. Bisa karena biasa, biasa pasti bisa teman-teman. Nah, itulah bedanya lo sama si Babon. Kalau si Babon, gue tutup mata nih dari Kejadian sampai Wahyu, hafal gue. Gaya banget. Parah. Emang percaya kakak dia hafal kak? Si Bom Bom, emang percaya kak Sofi? Dia hafal gitu? Ya, waktu dia ngaku pendeta, gue antara percaya nggak percaya ya. Dan ini, kok pendeta tapi kok tiap hari bisa 24 jam ketika gitu kan. Terus hafal Alkitab. Ternyata ada si Wira. Wir, katakan sepatah kata saja, Wir. Terus dia nantang-nantang katanya gitu. Diskusi katanya, kepalanya ditutupin, matanya ditutupin lakban. Percaya Yon? Ada lah. Makanya kenapa sih dia ketakutan sama gue diskusi? Coba PG. Kenapa dia ketakutan sama gue diskusi? Ayo. Coba teman-teman simak deh. Kenapa dia tidak mau diskusi sama saya? Coba. Karena Bang Ion lebih menghafal yang tertulis dan berbuat. Karena contekannya sama. ChatGPT. Karena contekannya sama. Tapi kalau saya nanya, contekan dia pasti kagak ada jawabannya. Ya. Kalau saya nanya nih ke dia, contekannya nggak ada. Coba Bom jelasin Tritunggal 3 pulpen. Coba contekannya apa? Nggak ada. Kalau dia nanya, saya pasti jawab. Gitu. Makanya yang aliran Tritunggal 3 bolpen ini emang parah. jadi Bom nyontek dari Ion. Bukan, maksudnya sama-sama dasar-dasarnya ya sama-sama satu ituan lah. Apa satu. Nah, kalau saya berani bilang ya, Yon lo kok hafal, Yon lo kok ngerti? Enggak. Ya. Dunia sekarang dunia informasi. Segala informasi yang kita dapat, ya artinya memang sudah ada, gitu.
Jadi jangan sosokan ya, jangan sosokan nih. Waduh, khotbahnya melayang-melayang sampai orang ini, sampai orang terkesima. Beda dengan Rasul Paulus, ketika dia khotbah ada yang mati, ya. Tapi apa sih poinnya ketika si Rasul Paulus terus pemuda itu mati? Kalau orang khotbahin firman Tuhan, jangan ngantuk. Nah itu akibatnya kalau ngantuk tuh mati. Tapi kalau Rasul Paulus sukacita nggak ketika misalnya sampai begadang? Nah teman-teman bisa dicatat tuh ya kisahnya tuh. Sampai begadang loh Paulus loh, bayangin. Nah anak muda itu ya akhirnya dibangkitkan lagi, dihidupin lagi teman-teman ya. Nah poinnya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan ngantuk. Contoh di gereja, kalau kita dengerin firman Tuhan ngantuk, kaki kita kesetrum loh. Kan colokan listrik sekarang bukannya di atas, kan di bawah, kesenggol aja. Ini kejedot tembok lah apalah gitu. Kapan proses hukum si JK? JK siapa JK? Makanya ya Dede kagak mau, nggak mau diskusi. Lalu buka tantangan, oke kalau saya mau diskusi, 1 mesti on cam, 2 mesti telanjang. Itu videonya saya udah puterin ya. Bisa nggak dibayangin nggak sama orang Kristen? Dia lebih enak duduk sama orang-orang Islam yang dianggapnya lebih mulia. Saya sih jadi heran, apa dia pernah diundang